Dinikahi Duda Galak. Bab 39. Penulis Neng Neng. Sayup di antara kesadaranku, aku merasakan AA tengah membopong tubuhku untuk masuk ke dalam mobilnya. Aku sama sekali tidak bisa menolaknya, karena tenagaku serasa telah habis. Tubuhku lunglai dan kepalaku terasa berputar-putar. Kesadaranku setengah mengambang, tubuhku terasa menggigil. Kali ini, kubiarkan dia membopong tubuhku. Entah apa maunya. Tadi dia mengusirku dengan kejam. Sekarang dia malah memaksaku untuk kembali ke rumah rasa penjara. Tiba di rumah, dia mengangkatku dari dalam mobil, lalu berjalan menuju kamar, dan segera meletakkan tubuhku di atas ranjang. Terasa beberapa saat dia mondar-mandir sambil sesekali melirik tubuhku. Entah apa yang sedang dia pikirkan. Aku tak mampu berpikir lagi. Aku terlalu lelah hari ini. Hingga sayup, aku tak menyadari lagi apa yang terjadi selanjutnya. Entah jam berapa, aku mulai menyadari keberadaanku. Kurasakan tangan pria itu masih aktif menyeka dahiku dengan kompresan di tangannya. Aku tidak berniat membuka kedua mataku, hanya mampu merasakannya saja. Maaf, terdengar suaranya begitu lirih. Aku tak peduli. Hingga lambat, aku kembali menemui alam mimpiku. Semburat jingga menyeruak, menyebar kedamaian rinai pagi hari yang sejatinya menghangatkan yang membeku, meneteskan pucuk-pucuk embun dari tangkai daun. Dalam pandangan kehidupan, adakah yang paling nikmat selain waktu pagi, di mana hari baru, semangat baru, sehingga terciptalah harapan baru yang tercetak dari sanubari yang paling dalam. Aku menguap sambil berniat bangkit dari tempat tidurku. Tapi seketika aku rasakan tangan besar itu menimpa tanganku. Gimana caranya biar tangan ini bisa pindah tanpa aku yang harus memindahkannya ya? Perlahan aku menyentuh tangannya, tapi kembali urung saat kurasakan ada pergerakan darinya. Aku kembali berpura-pura tertidur, memejamkan mataku. Terdengar dia menguap, lalu kurasakan dia meraba dahiku. Gerakan selanjutnya dia berdiri, kemudian beranjak dengan baskom kompresan di tangannya. Aku menghela napas. Sekarang, apa yang harus kulakukan selanjutnya? Tak lama, kurasakan ada pergerakan dari seseorang. Tapi, aku enggan menoleh. Dari bayangannya, sudah kurasakan, dia adalah AA. El, makan dulu. AA duduk di sampingku dengan semangkuk bubur yang masih mengepul. Gak, tolakku sarkas. Entahlah, rasanya masih kesal aja dengan sikapnya kemarin. Jangan begitu, El. Kau sakit. Semalaman demam. Ayo makan dulu, lalu minum obatnya ya. Ucapnya lagi dengan nada lembut. Tumben. Enggak. Aku masih menggeleng. Shh, kenapa kau ini keras kepala sekali? Dia mulai kesal, tapi aku tidak peduli. Hatiku lebih kesal daripada dia. Bukankah semalam kau sudah mengusirku? Kenapa kau kembali membawaku ke rumah ini? Aku ingin pulang. Teriakku sarkas. Pulang? Pulang kemana? Tanyanya mengernyitkan dahi. Sudahlah, pulangkan saja aku pada ibuku atau bapakku. Ucapku masih dengan nada tinggi. Masih kesal, rasanya hatiku ingin meledak. Terkekeh. Shh, kau ini pulangkan ke makam maksudnya. Segera aku menyadari, kedua orang tuaku kan sudah meninggal dunia. Kenapa aku bisa lupa sih? Sudahlah, sudah tidak ada pilihan lain. Tinggallah di sini dengan posisimu. Jangan pergi lagi. Ucapnya melemah sambil menunduk. Tapi kau yang menyuruhku untuk pergi. Apa kau lupa? Aku mencubit. Nasib nikah sama AA ya gitu. Pikun. Maafkan aku. Aku hanya syok. Karena selama ini tidak pernah ada yang menentang laranganku. Selama ini aku selalu mengunci ruangan itu. Tapi kau beraninya masuk ke sana. Jelasnya dengan sorot mata merasa bersalah. Tiada maaf bagimu, AA. Aku masih belum terima. Rit. Bibi. Terlihat Aksa masuk ke dalam kamar. Dia berlari, kemudian naik ke atas ranjang, lalu memelukku erat.
Sayang, aku balas memeluknya. Bibi, jangan pergi lagi, ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Hah? Iya, jawabku gugup. Ayah, tidak bisa menceritakan dongeng sebelum tidur semenarik Bibi, ucapnya dengan bibir mengerucut, sementara AA hanya mengedipkan bibirnya. Oh ya? Aku membelalakan mataku sambil tersenyum. Bibi jangan kemana-mana lagi ya, mintanya lagi. Hah? Gimana ya? Aku masih bingung. Tadi aku kan sudah mencak-mencak minta dipulangkan. Masa iya sekarang aku harus terkena bujuk rayu Aksa sih? Mau ditaruh di mana harga diriku ini? Bibi El tidak akan kemana-mana. Bibi El akan tetap di sini bersama kita semua. Sekarang Bibi El mau makan dulu. AA menyendokkan bubur lalu menyodorkannya ke mulutku. Aku mendali kesal. Ayo, buka mulutnya. Ucapnya lagi mencoba merayuku. Ayo Bibi, makan dulu. Aksa menyemangati. Iya, malu sama anak-anak. Ayo makan. Seolah mendapat angin segar, AA malah semakin bersemangat. Pakai ayamnya. Aku menunjuk ayam suwir yang berada di atas mangkok. Baiklah. Aksa, sayang. Seorang perempuan cantik berlari memeluk tubuh Aksa. Aksa memundurkan langkahnya meronta, menolak pelukan dari perempuan cantik yang tengah memaksanya untuk masuk ke dalam pelukannya. Aksa, ini tasmu. Seorang perempuan muda keluar dari rumah menghampiri Aksa dengan tas punggung di tangannya. Langkahnya terhenti kala melihat seorang perempuan tengah memeluk tubuh Aksa yang meronta. Perempuan itu tersenyum menatap Eliana yang tengah mematung dan terlihat sangat bingung. Hai, Chelsea mengulurkan tangannya ke arah Eliana. Hai. El menerima uluran tangan Chelsea dengan wajah kikuk. Aku Chelsea, ibunya Aksa dan Azura, ucapnya sambil tersenyum lembut. Ya, aku Eliana. Lalu El terdiam, terlihat bingung dan canggung. Jadi, dia sungguh ibunya anak-anak. Cantik sekali dibanding aku. Tentu, aku tidak ada apa-apanya. El membatin. Maaf, aku datang tanpa pemberitahuan kepadamu atau kepada Ed, ucapnya kemudian. El mengerjap lalu menganggukkan kepalanya kikuk. El, bisa kita bicara sebentar? Tanyanya, menatap Eliana penuh harap. El hanya bisa mengangguk. Baiklah, kita akan bicara setelah mengantarkan anak-anak sekolah, ucap Eliana. Baiklah, perempuan itu berjalan menaiki mobilnya, begitupun dengan El. Maafkan aku, ucap Chelsea, kala mereka tengah duduk di sebuah kursi taman dekat dengan sekolahan Aksa. Maksudnya bagaimana, Mbak? El gelagapan. Perempuan itu tersenyum lembut. Dia terlihat begitu mempesona di usianya yang menuju senja. Maaf, selama ini anak-anakku pasti sangat merepotkanmu. Begitu bukan? Tanyanya sambil membenahi anak rambut yang menghambur karena diterpa angin. Dia terlihat semakin seksi. Tidak, jawab El masih gelagapan. Masih lebih merepotkan si AA sih, batin Eliana. Dan terima kasih. Selama ini kau sudah menjaga anak-anakku dengan sangat baik. Kau sudah merawat mereka melebihi aku. Chelsea menunduk, mencoba menahan bulir beningnya. Sama-sama Mbak, saya suka sama anak-anak. Saya sayang sama mereka semua. El mulai rileks. Dia tersenyum lembut. Kau bukan ibu kandungnya, tapi kau mampu menjadi ibu yang baik bagi mereka. Aku tidak akan mengganggu hubunganmu dengan Ed, tapi mungkin aku akan sering-sering datang ke rumah kalian untuk bertemu dengan anak-anak. Bolehkah? Tanyanya penuh harap. Tentu saja boleh, Mbak, jawab El, merasa sungkan. Jauh dari perkiraannya, ternyata Chelsea tidak seburuk yang dipikirkannya. Kupikir Chelsea akan mencak-mencak, marah-marah kayak di film-film. Ternyata tidak. El membatin. Terima kasih untuk kebesaran hatimu. Chelsea menggenggam tangan El, lalu tersenyum lagi. Perempuan itu begitu bersinar di mata El.
Sama-sama Mbak, Mbak itu ibu kandung mereka. Jadi Mbak juga berhak menemui mereka kapanpun Mbak mau. El mengangguk. Oh iya, selama kalian menikah, apa Ed sudah banyak berubah? Tanya Chelsea. Hah? Berubah bagaimana Mbak? El mengerutkan keningnya. Dulu, dia pria yang sangat sibuk. Kuharap sekarang dia sudah bisa meluangkan banyak waktunya untuk keluarganya, terutama untukmu, ucap Chelsea. Kenapa? El semakin bingung. Kau masih muda, tentu saja butuh perhatian lebih dari seorang suami. Aku pernah merasakannya dulu. Chelsea berbisik lalu terkekeh. Ah, Eliana terkekeh. Mbak sendirian? Eliana celingukan, baru menyadari Chelsea dari tadi hanya sendirian, bahkan dia datang tanpa sopir. Aku sendirian karena suamiku masih berada di luar negeri, jawabnya sambil memalingkan wajah. Oh, begitu ya Mbak? El menganggukkan kepalanya. Saat ini, aku sedang menjalani proses perceraian dengannya. Dek. Kenapa? Seketika, rasa khawatir menjalar di hati El. Entah kekhawatiran macam apa yang dia rasakan sekarang. Yang jelas, hatinya merasa takut.